Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika peminatan dengan Ibu Safni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan masalah maksimum dan minimum. Perhatikan dan dengerin baik-baik. Penerapan masalah maksimum dan minimum. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah maksimum dan minimum, diantaranya 1. Tetapkan besaran yang harus dimaksimalkan dan diminimalkan. Besaran ini biasanya dilambangkan dengan huruf agar kita dapat dengan mudah menuliskan model matematikanya. Yang kedua, tentukan formula untuk model matematika dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terapkan metode maksimal minimum. Saya ulangi, terapkan metode maksimum dan minimum di interval tertutup. Yang keempat, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh pada langkah 3 yang disesuaikan dengan masalah semula agar ketelitian dari jawaban lebih akurat dan benar. Nah, ini akan lebih bisa kamu pahami apabila nanti kita sudah terapkan ke soal. Sekarang perhatikan contoh 1. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukanlah ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Sekarang perhatikan pembahasannya. Diketahui persegi panjang dengan keliling K sama dengan 100 meter. Keliling kita singkat dengan K. Lalu kita misalkan panjang persegi panjang dengan P, lebar persegi panjang dengan L. Maka keliling sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 panjang ditambah 2 lebar. Lalu kelilingnya kita ganti dengan 100. Maka 100 sama dengan kita keluarkan 2P ditambah L. Maka P ditambah L sama dengan 50 dan P sama dengan 50 dikurang L. Itu kita anggap persamaan 1. Selanjutnya, luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Kemudian kita ganti P-nya dengan 50 dikurang L dikali L. Jadi 50L dikurang L kuadrat. Maka Lx itu fungsi yang menyatakan luas. Jadi Lx sama dengan 50L dikurang L kuadrat. Luas akan maksimum apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi fungsi luas tadi kita turunkan, jadi L aksen X sama dengan 0. Jadi 50 dikurang 2L sama dengan 0, maka 2L-nya sama dengan 50 dan L-nya sama dengan 25. Ya, 25 cm karena ukurannya dalam cm satuannya. L sama dengan 25, maka P sama dengan 50 dikurang L. Jadi 50 dikurang 25 sama dengan 25 cm. Maka Lx sama dengan 50L dikurang L kuadrat, maka X-nya diganti dengan 25. Jadi L 25 sama dengan 50 dikali 25 dikurang 25 kuadrat sama dengan 1250 dikurang 625 sama dengan 625. Jadi luas maksimum adalah 625 meter persegi yang diperoleh jika panjangnya 25 cm dan lebarnya 25 meter. Maaf, ada terjadi perbedaan satuan. Tadi di awal satuannya meter,
maka yang benar adalah satuannya meter. Jadi yang satuannya sentimeter, nanti kamu ganti dengan meter, disamakan satuannya pada saat kamu memindahkan ke buku catatan ya. Sekarang kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari sama dengan 2X plus 1000 per X dikurang 40 di dalam juta rupiah. Tentukan total biaya proyek minimum. Pembahasannya, misalkan total biaya proyek itu dalam BX, kita fungsi BX, maka BX-nya sama dengan X kali 2X ditambah 1000 per X dikurang 40. Ya. Kenapa dikali dengan X? Karena tadi dinyatakan bahwa proyek itu diselesaikan dalam X hari dengan biaya per harinya 2X ditambah 1000 per X dikurang 40. Maka total biayanya kita kalikan dengan X. Jadi X kali 2X ditambah 1000 per X dikurang 40. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 40X ditambah 1000. Biaya akan minimum apabila B aksen X sama dengan 0 atau turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Mau maksimum atau mau minimum, selalu turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan. 4X dikurang 40 sama dengan 0, 4X sama dengan 40, X sama dengan 10. Maka total biaya proyek minimum untuk X sama dengan 10 adalah BX tadi 2X kuadrat ditambah 40X ditambah 1000, lalu X-nya diganti dengan 10, B10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat dikurang 40 kali 10 ditambah 10, kemudian diselesaikan. 200 dikurang 400 ditambah 1000, maka diperoleh 800. Ini dalam juta rupiah. Jadi total biaya proyek minimum sebesar 800 juta rupiah. Contoh 3. Dua kandang berdampingan masing-masing berukuran X meter dan Y meter, serta luasnya 12 meter persegi. Seperti terlihat pada gambar di samping. Kemudian tentukan panjang X dan Y agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin. Sekarang perhatikan pembahasannya. Luas satu kandang berarti X kali Y itu sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12 per X. Di 12 per X ya. Kalau kurang jelas itu Y sama dengan 12 per X. Lalu kita misalkan panjang pagar itu dalam fungsi Fx. Maka Fx sama dengan 4X ditambah 3Y. Ya, jadi dilihat dari gambar, X-nya ada 4, Y-nya ada 3 ya. Jadi 4X tambah 3Y. Lalu 4X ditambah 3 kali 12 per X, karena Y-nya adalah 12 per X. Kemudian diselesaikan 4X ditambah 36 per X. Kemudian bentuk ini boleh diubah menjadi 4X ditambah 36X pangkat min 1. Tujuannya kita ubah adalah supaya nanti pada saat kita menurunkan atau menentukan turunan pertamanya lebih mudah. Syarat minimum F aksen X sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 4 dikurang 36X pangkat min 2 sama dengan 0. Lalu 4 sama dengan 36X pangkat min 2. 36X pangkat min 2-nya pindah ke ruas kanan. 4 sama dengan 36 per X kuadrat. Ya, kemudian 4X kuadrat sama dengan 36. X kuadratnya sama dengan 9, maka X sama dengan 3. Jadi yang memenuhi adalah X lebih besar dari 0
yaitu X sama dengan 3. Karena ini menyangkut jarak ya, jarak nggak mungkin bertanda negatif. Jadi X kuadrat sama dengan 9, yang kita ambil yang positifnya yaitu X sama dengan 3. Maka panjang pagar minimum untuk X sama dengan 3 adalah, tadi fx-nya sama dengan 4x plus 36 per X, maka F3-nya 4 kali 3 ditambah 36 per 3, jadi 12 tambah 12 sama dengan 24. Jadi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 dengan panjang pagar 24 meter. Sekarang saatnya untuk mengerjakan latihan. Pahami contoh yang sudah diberikan tadi, lalu kamu terapkan ke latihan. Ya, kerjakan latihan. Jangan malas mengerjakan latihan, karena kunci belajar matematika harus rajin mengerjakan latihan. Dengan banyak latihan, membuat kita terbiasa menghadapi soal-soal, sehingga pada saat ujian atau menghadapi ujian apapun, kita sudah terbiasa dengan soal-soalnya. Ya, silakan dikerjakan pada buku latihan. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Dan bertanya boleh ditulis lalu difoto, kemudian posting di grup, dan saya akan berikan jawaban dan juga akan saya posting di grup, sehingga yang tidak bertanya pun akan mengetahui jawabannya. Karena tidak semua dari kamu itu berani untuk bertanya, jadi yang berani boleh silakan bertanya. Jadi jawabannya akan diketahui oleh semua yang ada di grup. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.